hukum lagi, sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahwa permohonan pra peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan pra peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Kita patut bersyukur, ya, alhamdulillah Rabbil Alamin kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas putusan hakim bidang pra peradilan tersangka AK yang menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini. KPK selalu berpedoman dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana terus di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahwa permohonan pra peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan pra peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengabulkan eksepsi dari termohon. 2, menyatakan permohonan pra peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2022 oleh Juyamunto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1A khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mafaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah diambil. Maka persidangan dalam perkara pra peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan pra peradilan dari Sekjen Hasto Kristianto sudah usai ya, dan hakim menolak atas apa yang sudah menjadi pengajuan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto, dan saya rasa status tersangkanya Hasto Kristianto ini sah. KPK tinggal menjemput karena sudah 2 kali panggilan dan 3 kali sudah disidik juga, dan KPK harus tegas ya, harus secepatnya untuk menahan Hasto Kristianto karena semua proses hukum sudah dilalui dan sudah memasuki persidangan juga, karena pra peradilan ini kan sudah selesai nih. Tinggal kapan Hasto Kristianto ini mau ditahan. Ya, mari kita simak video berikut ini. Kita patut bersyukur, ya, alhamdulillah Rabbil Alamin kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas putusan hakim bidang pra peradilan tersangka AK yang menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini. KPK selalu berpedoman dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, termasuk di perkara suap KPU dan perkara menghalang-halangi penyidikan.
Sebelumnya Majelis Hakim Oke pemirsa, jadi ada dua kasus yang sedang dilalui oleh Pak Hasto. Ya, kalau memang berbicara persoalan demokrasi, berbicara persoalan hukum, berbicara persoalan kedaulatan, saya rasa perlulah untuk Pak Hasto ini dicontoh oleh masyarakat yang lain. Salah satu contohnya adalah ketika ada proses hukum ya ditemui, nggak usah cari pembelaan. Kalau cari pembelaan apa bedanya dengan yang lain? Karena begini, sejauh ini yang meronta-ronta, yang secara tegas berbicara persoalan hukum, ketegakan hukum, berbicara persoalan kedaulatan rakyat, berbicara persoalan kemiskinan dan sebagainya, itu adalah PDIP. Sekarang dibuktikan, ya ketika ada orang yang keliru harus diproses hukum, ya harus menghadap seperti Pak Hasto, harus menerima. Jangan sampai mencari pembelaan. Karena kalau cari pembelaan bagi saya sih sama dengan politisi yang lain. Yang mending nggak usah ngomong gitu aja. Saya rasa begitu sih. Ya, semoga Pak Hasto diberikan kesabaran deh, ya, segera mengakui dan segera bertobat. Saya rasa itu. Terima kasih.